Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dian Permatasari, Eskom Mkom, sebagai dosen tetap pada program studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus UPI di Purwakarta. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemenristek tahun 2025. Saya akan menyusun unjuk diri dosen dalam kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Saya mengajar mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada semester genap tahun 2025 dengan bobot 3 SKS sebagai mata kuliah wajib di program studi. Deskripsi mata kuliah dan CPL. Pada mata kuliah ini sasarannya adalah memahami tentang bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi, yang dimana materinya adalah mengenai tentang konsep dasar sistem, analisis sistem, bagaimana pengadaan sistem informasi, kemudian pengenalan dari diagram UML, SDLC, dan bagaimana dengan menggunakan metode design thinking. Nah, dari CPL ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanera yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, memperhatikan dan menerapkan ilmu humanera sebagai dengan keahlian berdasarkan dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik pada seni. Kemudian selanjutnya mampu mempertanggungjawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian mampu berpikir logis, inovatif, dan kreatif guna meningkatkan kemampuan diri, kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan kualitas serta produktivitas kerja. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah menunjukkan sikap bertanggung jawab pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Sedangkan sub CPMK yaitu mampu mengidentifikasi tentang konsep dasar sistem informasi, mampu memahami pengadaan sistem informasi, mampu memahami design thinking. Adapun mata kuliah yang diberikan materinya adalah tentang pendahuluan, analisis sistem, kemudian tugas, pengadaan sistem informasi, diagram UML, latihan, kemudian dilakukan UTS, latihan, dilakukan dengan pengenalan design thinking, empathize, define, ideal, prototype, serta testing sebelum melakukan UAS. Hasil belajar yang dapat diperagakan yaitu ketercapaian penguasaan dan evaluasi melalui kuis, tugas individu dan atau tugas kelompok disampaikan ketika pertemuan berlangsung, diskusi keaktifan mahasiswa ujian ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning serta menggunakan strategi team based project. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat aktif, partisipatif dengan menggali pengalaman mahasiswa berpraktik pada dunia industri yang ditugas fokuskan pada proyek secara tim dan dalam menyelenggarakan kasus-kasus yang ditentukan. Proses di dalam pengerjaan dengan menganalisis dan menemukan temuan-temuan pemecahan masalah sebagai solusi yang ditawarkan pada kehidupan sehari-hari maupun baik di lingkungan sekitar kampus. Materi yang disampaikan dengan project based learning, di mana penyusunan materi dibuat sebagai bentuk aplikasi, praktek, dan materi kehidupan nyata. Metode dari pembelajaran
tersebut diantaranya melakukan ceramah interaktif dan melakukan diskusi berkelompok. Mahasiswa dapat mengakses semua materi pembelajaran pada website spot@upi.edu. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi meliputi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan pada indikator setiap kematangan hasil dari analisis mahasiswa, partisipatif aktif dari individu serta berkelompok, dan hasil akhir proyek yang diselesaikan pada setiap tim dan setiap individu kelompok. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas terukur dengan hasil evaluasi saya dengan memberikan feedback pada setiap pekerjaan yang telah diberikan kepada mahasiswa dan dikumpulkan, sehingga statement ini sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan mahasiswa yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap dunia kerja di bidang teknologi yang dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan materi pengenalan analisis dan perancangan. Mari kita simak videonya. Ya, baik teman-teman, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah dari analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, untuk mata kuliah ini nanti kita akan belajar tentang mengenal terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama kita harus mengenal. Kenapa kita harus mengenal? Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, analisis. Dari dalam mata kuliah hari ini atau mata kuliah pada semester ini kita akan belajar tentang dalam dua pembelajaran, yaitu bagaimana kita cara untuk menganalisis dan bagaimana cara untuk merancang suatu sistem informasi. Nah, untuk analisis, gitu ya. Kenapa kita butuh analisis? Ya, dalam membuat suatu sistem informasi, kita butuh namanya step awal adalah menganalisis. Salah satunya menganalisis kebutuhan. Kira-kira kita mau menganalisis apa sih, gitu ya? Nah, kira-kira mau yang dianalisis itu dari mananya, butuh apa, gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa itu analisis? Identifikasi dari suatu masalah. Identifikasi, salah satunya mengidentifikasi masalah untuk suatu kebutuhan. Oke. Nah, ini yang akan kita analisis salah satunya. Jadi kira-kira kita mau buat suatu sistem informasi, kira-kira nanti kita identifikasi masalahnya nanti seperti apa, gitu ya. Oh, ternyata masalahnya ini pemecahannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam perancangan sistem. Apa yang kita rancang? Jelas, ketika kita membuat sebuah rumah pasti kita membutuhkan suatu interior. Sama seperti halnya ketika kita membangun sistem informasi, berarti kita membutuhkan suatu namanya mock-up atau suatu namanya perancangan salah satunya. Tidak hanya mock-up ya, perancangan itu nanti. Oke, ini sistem informasi. Nah, definisi dari apa tuh tentang analisis sistem, yaitu salah satunya tadi yang disebutkan oleh Ayu, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu masalah. Nah, ini apa yang diidentifikasi? Ada mungkin kesempatan, ada mungkin hambatan yang terjadi dalam suatu kebutuhan yang nantinya bisa jadi perbaikan atau yang kita usulkan.
analisis. Apa yang dianalisis? Yang kita kerjakan biasanya kita harus menemukan poin-poin masalahnya. Kira-kira yang menjadi poin masalah paling kritis itu yang harus kita kerjakan. Ya, salah satunya kenapa? Karena satu sistem kita buat adalah untuk mempermudah pekerjaan dan membantu dari kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian hasil dari analisis sistem ini sendiri nantinya adalah satu, mengetahui permasalahan yang ketika mempelajari permasalahan sehingga nanti rancangan sistem baru nanti bagaimana kita buat dan kita kembangkan. Nah, apa yang perlu dianalisis? Ya, salah satunya adalah permasalahan. Nanti kita lihat permasalahannya. Kira-kira permasalahan itu kita lihat secara detail, secara rinci. Nah, biasanya kan kalau kita belajar tentang sistem ada yang kita kenal dengan bisnis proses. Nah, di dalam proses itu, di dalam step-stepnya kita harus mengenali langkah-langkah atau mengidentifikasi sehingga kita akan mengenal masalah tersebut secara rinci. Kemudian menentukan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah. Kira-kira bagaimana ya kita melakukan pendekatannya? Bisa menggunakan metode ya atau dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita membuat suatu pertimbangan apakah perlu ya atau tidaknya sesuatu ini diberikan secara terkomputerisasi. Nah, itu butuh analisis karena pada faktanya ya suatu organisasi besar belum tentu membutuhkan suatu sistem informasi atau suatu teknologi atau suatu perusahaan yang besar harus meneruskan dengan teknologi yang cukup bagus. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tempat tersebut atau kebutuhannya. Tujuan dari analisis adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi ya secara manajerial, pengendalian, pelaksanaan kegiatan secara operasional. Kemudian membantu para pengambil keputusan nantinya, kemudian mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun suatu tahap perencanaan pengembangan suatu sistem. Nah, langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi masalah, analisis sistem, kemudian melakukan analisis kebutuhan. Diidentifikasi masalah, kita kira-kira nanti akan mencari kira-kira mengenai apa sih yang menjadi penyebab dari suatu masalah itu ya. Kemudian kalau sudah didapat penyebab masalahnya apa, maka kita analisis sistemnya dengan mengidentifikasi solusi dan masalah ya. Jadi ada solusi, ada masalah, ada solusinya. Nah, kemudian baru kita analisis kebutuhan. Kira-kira dari semua itu kita identifikasi dan kita proses ini yang dibutuhkannya seperti apa. Nah, ini nanti bagaimana pengembangannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, perencanaan sistem itu apa sih? Nah, kalau tadi kan analisis, nah sekarang kita masuk ke dalam perencanaan sistem. Nah, dalam mata kuliah ini nanti kita akan bertemu ya untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 kita membahas tentang analisis ya, yaitu nanti dengan metode reflect. Kemudian yang kedua ini kita menggunakan perencanaan ini dengan dari metode desain thinking. Tapi yang harus kita pahami adalah ya apa sih perencanaan sistem itu kira-kira. Nah, dari menurut ahli dari Verzello bahwasanya perencanaan sistem adalah suatu pengembangan yang mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang suatu implementasi. Nah, sedangkan kalau dari Jambu ini mengidentifikasi penggambaran atau perencanaan dan pembuatan sketsa atau pelaporan dari beberapa elemen yang nanti terpisah ke satu atau menjadi suatu fungsi. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika teman-teman ya, merancang suatu sistem, biasanya dikenalkan masuk kepada metode SDLC ya, atau System Development Life Cycle. Nah, ini salah satunya adalah kita ambil contoh
metode SDLC menggunakan waterfall. Ketika kita membuat suatu sistem, ya, ini ada kita melakukan analisis, kemudian setelah dianalisis masalah dan lain sebagainya, kemudian baru kita desain, gitu ya. Dan setelah kita desain, nah ini implementasi, kemudian ini kita lakukan sebuah testing, ini maintenance, gitu ya. Jadi kita ketemu dulu masalahnya seperti apa. Seandainya kalian mendapatkan sebuah klien, gitu ya, kira-kira klien butuh apa? Setelah butuh apa, nanti dianalisis dulu. Nah, dianalisis ini nanti ngapain? Kita biasanya ketemu dengan klien, analisis, oh ya, buatkan begini-begini, gitu kan, gitu ya. Nah, kita analisis kira-kira apa sih yang ada di dalam sistem tersebut, apa yang menjadi suatu kebutuhan, kemudian baru kita desain. Kalau kita bicara tentang analisis, berarti dalam analisis itu kalau kita kenal dengan metode quadripart, ya, ini ada SWOT, ada MOS, ada apa ya? Ada SWOT, ada MOS, ada Pascal, kemudian ada dan lain sebagainya, ya. Ini salah satu identifikasi untuk menganalisis suatu masalah, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam metode analisis. Nah, ini pendekatan dalam analisis, kita pendekatannya juga dengan banyak metode, gitu ya. Contoh Pascal itu salah satunya untuk pendekatan yang secara letak politik, ya, politik, atau misalkan dari sisi geografisnya, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu kita analisis. Nah, setelah itu, setelah kita analisis dan membutuhkan suatu kebutuhan kita sudah oke, kita lakukan sebuah desain. Dan dalam tahapan sebuah desain ini, yang didesain itu ada, kalau kita belajar, maksudnya ada beberapa yang kita desain, yaitu satu, desain tentang model sistem. Yang kedua yaitu tentang mock-up atau antar muka. Kemudian yang ketiga yaitu database-nya, ya. Nah, setelah itu baru yang keempat adalah teknologinya. Jadi teman-teman nanti ketika membuat suatu sistem informasi, maka yang dibuat adalah tahapannya seperti ini. Tetapi dalam tahap perancangan nanti kira-kira yang dirancang adalah beberapa yang dirancangnya perancangan. Nah, untuk semester ini kita akan belajar ini dua tahap ini, ya. Nanti untuk yang bagaimana mengimplementasikan dengan program, berarti nanti akan bertemu dengan dosen, dengan mata kuliah dosen lain yang berkaitan dengan membangun sebuah program. Karena kita mata kuliah kita analisis dan perancangan, kita hanya sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya di dalam membuat antarmuka ini, salah satunya yang kita kenal ini ada menggunakan metode desain thinking. Berarti di dalam desain, ya kok ada desain Bu, gitu ya? Karena di desain ini yang kita buat adalah salah satunya menggunakan antarmuka. Metode dalam membuat suatu antarmuka menggunakan salah satunya metode dari desain thinking. Apakah metode desain thinking satu-satunya dalam menggambarkan antarmuka? Jelas tidak, karena masih banyak lagi. Cuman yang dikenalkan oleh itu adalah metode desain thinking pada mata kuliah semester ini. Nah, di dalam metode desain thinking nanti teman-teman bertemu dengan empathize, define, ideal, prototype, testing, and implementasi. Nah, empathize ini ngapain? Oh, kita menganalisis lagi kebutuhan kira-kira nanti bentuknya seperti apa, atau misalkan desainnya kira-kira dari sisi gambar bagaimana, dari bentuk konteksnya seperti apa, dan lain sebagainya, ya. Dan ini dilakukan empathize, ya, berdasarkan kebutuhan dari user secara langsung dari sisi desain antar muka. Nah, setelah itu nanti langsung di define. Kita kumpulkan dari riset dan lain sebagainya. Kemudian muncul nih, ya, yaitu berupa ideal. Kita bikin ini seperti ini, kayaknya oke, bisa sketsa seperti ini. Nah, oke, masuk ke dalam prototype. Prototype nanti adalah bentuk yang memang memberikan suatu bentuk sketsanya nyata. Kira-kira ini begini. Nanti dilakukan testing.
sering dalam membuat suatu antarmuka ini nanti ada, gitu ya. Namanya wazek, kalau nggak salah, mazek, gitu ya, mazek ya. Jadi nanti misalkan seandainya sebuah handphone kira-kira touchnya di mana, salah satunya itu nanti ada seperti apa menggunakan mazek. Nah kemudian implementasinya nanti akan dilakukan implementasinya seperti apa. Nah ini yang akan kita pelajari di desain thinking, salah satunya untuk mata kuliah dari semester ini ya, analisis dan perencanaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari sistem informasi? Yaitu salah satunya adalah bagaimana kita membuat sesuatu memenuhi kebutuhan dari pemakai sistem atau kita sebut dengan user. Ya. Nah, komponen dari sistem informasi ya ada hardware, ada software, ada database. Ya, kita lanjut. Nah, sasaran sistemnya ini gimana sih? Ya. Nah, sasarannya adalah ketika kita membuat sistem satu, ya mudah, kira-kira mudah ditangkap, kemudian mudah diterapkan, mudah dihasilkan, serta mudah dipahami dan digunakan. Contoh, sistem apa? Pada sistem browsing Google. Benar nggak? Google itu singkat, simple, tapi semua bisnis bisa masuk ke dalam Google. Nah, kemudian yang kedua, desain harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai dengan identifikasi tahapan perencanaan dan tahap analisis status sistem. Kemudian yang ketiga, desain sistem harus efisien dan efektif. Kemudian desain sistem ini dipersiapkan rancang bangunnya rinci, komponen-komponennya, metodenya, ya, data, informasi, simpanan data, metode, prosedur dan lain-lain perkara ini dalam pengendalian internet. Nah, desain sistem tadi seperti yang disebutkan. Apa sih kita dalam kebutuhan untuk mendesain suatu sistem? Yaitu ada model sistem, kemudian ada antar sistem, ada database, ada teknologi. Ya, kalau kita ibaratkan, apa itu sistem? Sistem adalah interaksi dari elemen-elemen yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, elemen-elemen ini, ya, konvensionalnya bisa berupa data, manusia, prosedur, dan elemen sistem modern. Nah, ini berupa data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Apa itu sistem terintegrasi? Sistem yang saling terhubung. Sistem yang saling terhubung. Fungsi untuk membangun sebuah sistem kemudian menjadi sistem yang terintegrasi adalah bagaimana kita memanajemen antara subsistem ke dalam sistem yang besar sehingga menjadi sistem yang terintegrasi. Ya, salah satunya. Nah, ini karakteristik sistem ya, salah satunya ketika kita buat sistem biasanya kita pecahkan dulu mana kira-kira ya sistem sehingga nanti mana yang menjadi bagian dari dalam sebuah sistem seperti itu ya. Nah, ini contohnya seandainya teman-teman bekerja di suatu perbankan, ya perbankan kita ambil contoh pada Bank BRI, gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu Jawa Barat atau satu provinsi, Bank BRI itu ada berapa sih? Banyak. Banyaknya berapa? Ratusan? Itu kalau ATM-nya. Tapi kalau cabangnya satu provinsi, coba satu Purwakarta. Dua, banyak ya. Iya, bayangkan kalau dia sistemnya satu Indonesia. Kemudian coba ada nasabah hilang uang 1 miliar. Bagaimana cara mengatasinya? Maka harus mencari apa yang salah terhadap sistem. Terbayang? Nah, kualitas informasi maka membutuhkan
Izin bertanya Ibu, tadi kan ada dijelaskan di proses permodalan sistem itu ada design thinking. Nah, apakah di setiap proses pada design thinking itu harus dilakukan secara bertahap? Oke, ya bagus pertanyaannya. Kita balik ya ke metode design thinking. Di tahapan design thinking kita kenal dengan apa? Ada tahap empathize, define, mediate, prototype, testing, and implementasi. Apakah ini harus dikerjakan bertahap? Jawabannya ya, karena kita membutuhkan satu empathize, membutuhkan analisis. Setelah dianalisis baru di define. Kita kumpulkan semuanya baru kita itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Boleh. Tadi kan ada tentang proses development. Nah, itu tuh di zaman sekarang ini masih relevan nggak sih Bu menggunakan waterfall tadi atau ada yang lebih relevan? Oke, untuk metode ya salah satunya SDLC menggunakan salah satu metode SDLC. Kalau kita lihat dalam metode SDLC yang tadi dikenakan adalah metode waterfall. Apakah di zaman sekarang metode waterfall itu bisa menyesuaikan? Jawabannya mungkin saja bisa, mungkin saja tidak. Tergantung kepada kebutuhan sistem. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan lagi? Boleh. Berarti kan nanti kita akan ketemu dengan klien yang apakah ada pendekatan tertentu ketika ketemu klien yang memang sulit untuk menjelaskan gitu? Seandainya Faisal punya klien mendapatkan sebuah proyek. Nah, di dalam membuat sebuah proyek biasanya orang IT itu males ngomong atau susah untuk mengungkapkan kata-kata, tapi jago dalam membuat sebuah program. Nah, bagaimana untuk bertemu dengan klien? Nah, jawabannya biasanya kita mendevelop biasanya kita tawarkan maunya apa. Nah, oh ini arahnya mau kemana, gitu ya? Mau bikinnya apa kliennya? Oh mau bikinnya biasa curhat dulu kan kliennya. Begini kita slow down nanti dia klien apa? Yang bicara adalah kliennya. Nah kita tinggal petakan bahwasannya ini masuknya kepada mana ya? Oh ternyata masuknya kepada kegiatan e-bisnis yaitu e-commerce. Cukup? Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti mungkin ada yang bisa untuk menyampaikan kesimpulan pada mata kuliah hari ini. Boleh ada. Kesimpulan yang telah kami dapatkan sesuai dengan pemaparan yang Ibu berikan adalah analisis dan perancangan sistem informasi itu merupakan proses yang krusial yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, hambatan, serta peluang pengembangan sistem agar dapat mendukung operasional, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja secara efektif gitu. Melalui pendekatan design thinking dari tahap empathize sampai iteratif, setiap komponen sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data diintegrasikan secara menyeluruh sehingga menghasilkan solusi yang fungsional, mudah dipahami, diterapkan dan benar-benar menjawab kebutuhan para user. Oke, bagus ya. Nah itu rangkuman kesimpulan dari mata kuliah hari ini. Baik teman-teman semuanya, karena sudah cukup dipahami untuk